Hai semuanya, selamat datang di Percacita. Percacita adalah program pemberdayaan yang mengajarkan keterampilan bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan belajar keterampilan mencuci sepatu dengan teknik dry cleaning atau cuci kering. Keterampilan ini bisa kita manfaatkan untuk membuka usaha jasa cuci sepatu yang menguntungkan hanya dari rumah dan tidak membutuhkan modal yang besar. Sebelum kita belajar, mari kita simak sambutan Ibu Konsulat Jenderal Australia di Surabaya yang selama ini telah mendukung kegiatan Percacita. Hi everyone, saya bangga dapat mendukung proyek skema hibah alumni atau AGS yang dikelola oleh teman saya, Bapak Satrio Sadewo pada hari ini. Seperti yang Anda ketahui, Bapak Satrio telah berpartisipasi dalam program khusus singkat tentang startup ecosystem yang didanai oleh pemerintah Australia di bawah program Australia Awards yang diselenggarakan oleh Flinders University pada tahun 2018. Pak Satrio juga telah berhasil menerima dana hibah sebanyak 2 kali dari tim AGS untuk proyeknya Percacita yang berfokus untuk memfasilitasi pelatihan online untuk penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Ada sekitar 200,000 alumni Australia di seluruh Indonesia dan keterlibatan alumni tetap menjadi prioritas utama bagi Australia karena kami menyadari dampak kuat yang dimiliki oleh alumni Australia. Proyek Percacita ini adalah salah satu contohnya. Saya mendorong Anda semua untuk mengambil manfaat sebanyak mungkin dari proyek ini. Manfaatkan keterampilan yang didapatkan untuk memulai usaha kecil dari rumah, karena keterampilan yang diajarkan oleh Percacita dapat digunakan untuk memulai usaha tanpa harus memiliki modal dan peralatan yang besar. Saya juga yakin tim Percacita akan senang sekali untuk membimbing peserta meskipun pelatihan sudah selesai. Jadi jangan ragu-ragu untuk selalu berkonsultasi dengan tim Percacita jika ada masalah atau tantangan yang dihadapi saat memulai atau saat sedang menjalankan usaha. Dengan berdoa dan berusaha, niscaya kita dapat berhasil. Jangan lupa juga untuk mempromosikan pekerjaan baik Percacita sebagai platform untuk belajar berbagai macam keterampilan untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kami bangga dengan inisiatif dan pencapaian Bapak Satrio memimpin proyek ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Proyek ini juga merupakan bukti nyata kontribusi alumni kami kepada masyarakat. Saya berharap proyek ini akan menginspirasi alumni lain dan berkontribusi pada pembangunan yang lebih luas di Indonesia. Saya mendoakan yang terbaik bagi Bapak Satrio dan seluruh tim yang mendukung proyek Percacita. Tepatlah terhubung dengan Konsulat Jenderal Australia di Surabaya melalui Instagram @konjensurabaya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Konjen atas sambutannya. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar langsung bersama dengan Kak Ongko yang merupakan pemilik bisnis jasa cuci sepatu yang sukses di Kota Malang. Ayo buat postinganmu yang menceritakan keseruan mengikuti kegiatan kali ini ya. Dan jangan lupa share ke sosial mediamu, Instagram, Facebook, atau TikTok. Dan jangan lupa mention @percacita. Akan ada hadiah menarik bagi kelompok yang paling kreatif dalam membuat postingan di sosial media. Selamat belajar. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Ya, saya harap di kondisi yang saat ini teman-teman semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sama-sama berdoa supaya virus COVID-19 ini segera diangkat dari
seperti ini supaya semua bisa kembali normal seperti semula. Ya, sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, nama saya Om Polimo Fajar Sukmagati. Saya dari Star Wosu. Star Wosu itu apa sih? Star Wosu itu merupakan shoe laundry atau laundry sepatu yang berdomisili di Malang. Jadi hari ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana sih cara mencuci sepatu itu yang benar ala Star Wars. Nah, jadi nanti sebelum kita praktek ke pencucian sepatu, nanti mungkin saya akan berbagi sedikit pengetahuan yang mungkin kita miliki ya. Nanti kita akan membahas apa saja sih material-material sepatu itu, jenis-jenis sepatu itu apa aja, terus kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk mencuci sepatu itu kebutuhannya itu apa aja. Terus yang ketiga kita masuk ke praktek pencucian sepatu. Di sesi pertama ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian pada sepatu. Jadi setiap sepatu itu biasanya kalau sneaker seperti yang ada di depan saya ini itu terdiri dari outsole atau biasa di orang bilang bagian terluar ya, outsole. Kemudian midsole. Midsole itu bagian samping dari sepatu seperti ini. Kemudian bagian yang paling atas biasa kita menyebutnya upper. Terus pada bagian upper ini biasanya di sini ada tang atau lidah, kemudian tali sepatu, dan bagian paling terakhir itu ada di bagian dalam, itu biasanya kita menyebutnya insole. Nah, pada bagian insole ini biasanya ada dua jenis tipe sepatu. Yang pertama yaitu seperti yang ada di video ini, yaitu dimana insole-nya ini gabung jadi satu sama sepatunya. Biasanya ada juga yang insole-nya itu terpisah dari sepatunya atau bisa dilepas. Untuk sepatu yang ada di depan saya ini, material sepatu ini adalah material berjenis mesh atau biasa material kayak ini tuh biasa ditemukan di sepatu-sepatu running atau sepatu yang biasanya sering kita pakai olahraga. Kedua yaitu material kanvas. Jadi sepatu dengan material kanvas yaitu sepatu-sepatu biasa yang biasa dipakai buat keseharian. Kalau contohnya itu kebanyakan ya ada merek dari Vans, dari Converse. Kalau untuk produk lokal ada dari Kompas, dari Ventela. Nah itu bahannya itu dari kanvas. Kanvas sendiri itu kalau teman-teman tahu biasa yang dibuat melukis, nah itu kan namanya kanvas. Nah, sebenarnya bahannya itu juga mirip kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada lagi sepatu berjenis leather atau kulit. Nah, jadi kalau untuk sepatu berjenis kulit ini teman-teman juga pastinya sering menjumpai ya di kehidupan sehari-hari khususnya. Soalnya kalau Bapak Ibu PNS itu biasanya juga pakai sepatu jenis tersebut. Terus kita masuk ke jenis yang keempat, itu ada sepatu dengan bahan suede. Nah, jadi kalau misal sepatu dipegang di bagian uppernya ini dia halus, terus kayak ada bulu-bulu, ini biasanya sepatunya disebut dengan sepatu suede. Dan yang terakhir itu ada sepatu dengan jenis material nubuk. Nah, nubuk ini sebenarnya sama seperti kulit ya, sama seperti leather. Cuma kalau nubuk itu bagian dari dalam kulit, kalau misal sapi itu bagian dalam kulitnya itu yang dibikin sepatu, jadi dibalik. Nah kalau misal leather yang biasa itu biasanya bagian terluar dari kulit binatang itu yang biasa kita makan itu yang dibikin sepatu. Jadi teksturnya dia mirip seperti suede, tapi dia tidak bertekstur bulu, cuma lembut. Yang pertama tentunya teman-teman membutuhkan air bersih ya. Air bersih beserta wadahnya. Nah kalau untuk pencucian sepatu teman-teman itu harus menyiapkan minimal itu ada 2 ember seperti ini yang bersihkan air bersih semua. Nah yang selanjutnya yaitu sikat. Nah, sikat di sini juga cukup variatif ya untuk mencuci sepatu. Mulai dari sikat yang kasar atau kita biasanya nyebutnya hard brush, kemudian sikat yang lumayan halus atau biasa kita sebutnya standard brush, kemudian sikat yang terakhir biasanya kita sebut premium brush. Nah untuk premium brush ini tingkat kelembutannya itu benar-benar sangat lembut. Biasanya ini digunakan untuk mencuci sepatu berjenis nubuk, suede ataupun leather. Terus yang selanjutnya ada sikat, kita biasanya nyebutnya sikat L. Jadi sikat ini tuh berfungsi untuk mencuci bagian dalam sepatu
yang mana sepatu tersebut nggak bisa dilepas insolnya. Jadi ini mempermudah teman-teman untuk menyikat bagian dalam sampai ujung sepatunya. Yang sangat familiar di teman-teman semua yaitu sikat gigi. Apa fungsi dari sikat gigi? Ini berfungsi untuk kayak detailing spot tertentu yang memang susah dijangkau dengan beberapa sikat yang saya sebutkan tadi. Teman-teman butuh lap atau biasa kita menggunakan namanya handuk microfiber. Jadi kenapa kita pakai handuk microfiber? Karena dia hampir mirip seperti handuk yang biasa kita gunakan mandi ya. Jadi dia menyerap air itu sangat baik. Terus yang terakhir yang sangat penting tentunya yaitu cairan pembersih sepatu itu sendiri. Jadi teman-teman pakai cairan yang segede ini itu bisa digunakan untuk mencuci sampai 50 ke atas pasang sepatu, 50 lebih itu masih bisa. Terus yang terakhir, tapi ini kondisional banget ya, mau dipakai atau enggak. Cuma kalau Star Wars sendiri pakai alat ini karena alat ini cukup mempermudah kita untuk mencuci sepatu. Itu namanya shoe tray atau penyangga. Jadi ketika sepatu itu dicuci, biasanya kita masukin si shoe tray atau penyangga ini dulu ke dalam sepatunya supaya sepatu itu lebih memiliki tekstur ketika disikat, jadi kayak lebih mempermudah aja. Kali ini kita akan langsung belajar dan praktek gimana cara mencuci sepatu. Untuk saat ini kita akan mempraktekkan pada sepatu bermaterial mesh yang tadi disebutkan di awal, yaitu sepatu-sepatu yang biasanya sering dipakai buat olahraga. Yang pertama, sebelum mencuci sepatu, teman-teman harus melepas dulu si tali sepatunya. Biasanya ada sepatu-sepatu yang nggak ada tali sepatunya, itu bisa langsung dieksekusi. Nah, untuk sutri yang tadi saya sebutkan itu fungsinya yaitu sebagai penyangga. Ini bisa dimasukkan terus kita atur. Kalau misalnya sepertinya kayak gini kan, jadi lebih gampang untuk dicuci. Ini dia teksturnya lebih kokoh. Kalau misal teman-teman nggak ada sutri seperti ini, itu juga nggak masalah. Teman-teman bisa masukin tangan ke dalam sepatunya seperti ini. Jadi kita langsung praktekkan tanpa menggunakan sutri. Step pertama, teman-teman siapkan si ini dulu tadi, cairan pembersihnya atau cleaner. Untuk ember yang kedua, itu airnya nggak usah banyak-banyak. Jadi teman-teman kasih sekitar 200 sampai 250 ml air. Kemudian tuangkan si cleaner ini ke ember yang tadi airnya sedikit. Itu sekitar 5 sampai 7 tetes. Nah, terus kita akan memulai mencuci dari bagian terluar sepatu, yaitu bagian outsole. Kenapa kita mencuci dari bagian terluar? Karena kalau misal teman-teman nyuci dari atas atau dari bagian uppernya, itu nanti kotorannya bakalan turun. Jadi kita kerja 2 kali. Yang pertama, siapkan sikat yang kasar atau hard brush. Kemudian bilas dulu sikat hard brush tersebut dengan ember yang berisikan air bersih. Setelah dibilas, si sikat tadi dimasukkan ke ember yang satunya. Untuk cara menyikatnya sendiri itu sebenarnya bebas, nggak ada teknik tertentu. Jadi senyaman teman-teman aja. Pokok merata. Nah, setelah kita sikatkan di bagian yang kotor, sikat tersebut jangan dicelupin langsung atau jangan dimasukin langsung ke ember yang berisikan cleaner. Soalnya kenapa? Nanti dia akan kotor. Nah, fungsi dari ember ini adalah untuk membilas sikat yang kotor. Nah, jadi kayak gitu. Ini dilakukan berulang-ulang sampai seluruh bagian tercuci bersih. Nah, setelah setengah bagian dari sepatu ini tercuci, itu teman-teman bisa langsung lap menggunakan handuk microfiber. Jadi metode ini namanya dry clean atau cuci kering. Jadi teman-teman nggak usah basahi sepatunya, karena kenapa? Kalau sepatu itu dia sebenarnya rentan terhadap air ya. Jadi kalau dia cucinya dicelupin ke air atau ke dalam ember, itu malah akan membuat sepatunya tidak bisa. Nah, untuk menjangkau bagian-bagian dalam yang agak sulit menggunakan sikat hard brush tersebut, kita bisa menggunakan sikat gigi. Caranya sama, dibilas dulu, dicelupin ke cleanernya.
lebih cerah dan lebih bersih daripada yang pertama. Jika kita bandingkan dengan sebelah yang belum dicuci. Terus kita lanjut, setelah si outsole ini bersih, kita akan lanjut mencuci bagian midsole atau bagian samping dari babi. Sama tetap kita akan menggunakan sikat yang kasar untuk mencuci bagian sampingnya. Untuk mencuci bagian samping, teman-teman harus memulai dari satu sisi dulu, setelah selesai baru ke sisi yang selanjutnya. Apabila terdapat noda-noda yang agak membandel atau susah dibersihkan, teman-teman bisa menambah sedikit penekanan terus menyikatnya satu arah. Seperti ini. Setelah satu bagian ini selesai, kita lap dulu pakai microfiber dan dari yang belum. Kita langsung geser ke sisi selanjutnya. Ya, bisa dibandingkan semua yang kita cuci. Untuk spot-spot yang agak sulit seperti ini, itu teman-teman harus mencoba dulu menggunakan handuk. Jadi langsung si ujung dari handuk ini kita celupkan ke air yang sudah campur cleaner, terus kita gosokkan ke sepatunya untuk detailing. Selanjutnya kita akan beranjak ke bagian upper. Setelah outsole, midsole, pastikan si midsole benar kering. Selanjutnya kita bergeser ke standard brush atau sikat yang lebih halus. Nah, teman-teman sebelum mencuci bagian upper, itu teman-teman bisa memastikan dulu si air yang tercampur cleaner ini apakah sudah sangat kotor, apa masih bersih. Kalau misal air yang sudah dicampur cleaner ini sudah cukup kotor, mengganti dengan yang baru dan dikasih si cairan tadi lagi. Kita bilas dulu. Kita basahi sikatnya pakai air yang sudah campur cleaner. Teman-teman harus perhatikan apakah ada material pada upper itu yang kira-kira itu dia ringkih atau mudah untuk rusak. Jadi disesuaikan kekuatan penekanan saat ikat si bagian uppernya. Terus langsung kita lap pakai microfiber yang tadi. Kalau misal microfibernya juga dirasa udah kotor, teman-teman bisa mengganti si microfibernya. Sebenarnya untuk menyikat satu sepatu itu biasanya kita menggunakan dua microfiber. Yang satu kita gunakan khusus untuk bagian outsole dan midsole, yang satu lagi kita gunakan khusus untuk bagian upper. Cuma ini kan latihan aja ya, jadi kita pakai yang sama aja. Kalau yang sebelah dalam sini tadi kan belum terjangkau, pakai yang standar brush, jadi kita pakai sikat gigi. Setelah bagian uppernya ini dirasa sudah cukup bersih, kita beralih ke bagian-bagian terakhir, yaitu bagian insole atau bagian dalam. Untuk bagian insole, bagian yang perlu dicuci itu ada bagian yang paling bawah sepatu yang biasanya digunakan lapak sama telapak kaki. Terus ada yang bagian ini yang tadi kita sebutnya lidah sepatu. Biasanya ada yang bisa dibuka sampai ke atas kayak gini ya, nanti itu bisa dibuka, teman-teman buka terus disikat aja. Kalau yang kayak gini nanti kita menyesuaikan. Terus yang di bagian ini apa ya ini belakang sepatu. Untuk bagian yang lidah sama bagian belakang ini, teman-teman bisa menggunakan tetap pakai standar brush. Kalau untuk bagian lidah yang tidak bisa dibuka seperti sepatu pada umumnya, seperti yang contoh ada di depan ini, teman-teman bisa langsung memasukkan aja si sikatnya ke dalam.
Untuk bagian apa ya, kalau kita orang Jawa biasanya nyebutnya tungkah, nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Nanti kita menyikatnya pakai si sikat gigi, soalnya kan kalau pakai yang sikat ini kan dia nggak bisa jangkau tuh, dia pasti nyundul ini. Jadi kita detailing pakai sikat gigi. Setelah dirasa sudah merata, langsung dilap. Untuk kasus-kasus sepatu dengan warna selain hitam, biasanya kita butuh usaha yang lebih keras ya saat mencuci bagian sini, karena biasanya bagian dalam ini tuh cukup kotor. Kalau memang teman-teman menemui kasus di mana yang ada di bagian sini tadi sangat susah sekali untuk bersih, sebagai opsi teman-teman bisa pakai sikat yang ini, sikat L. Jadi cara nyucinya itu si sikat L ini dicelupin ke air yang sudah dicampur cleaner, terus disikatkan di bagian sini, terus disikatkan biasa aja kayak gini sambil ditekan. Nah, selanjutnya sudah mencapai tahap-tahap akhir ya, kita akan mencuci bagian dalam sepatunya. Kalau sepatunya nggak bisa dilepas insole-nya, kita nyucinya langsung pakai sikat L. Udah proses didin udah selesai. Yang terakhir tinggal tali sepatu yang tadi kita simpan di akhir, kita ambil lagi. Nah, sisa-sisa dari cleaner yang kita gunakan untuk mencuci sepatu ini tadi itu bisa digunakan untuk nyuci si tali sepatu. Kalau misal dirasa tali sepatu itu warnanya putih atau warna-warna cerah lain yang membutuhkan kayak cairan khusus, itu teman-teman bisa pakai opsi itu, boleh pakai deterjen. Jadi khusus untuk tali sepatu karena dia berbahan mirip sama pakaian yang bisa kita pakai sehari-hari ya, jadi dia nggak apa-apa kalau misal dicuci pakai deterjen. Cuma untuk sepatu yang seperti ini itu jangan sekali-kali teman-teman mencuci pakai deterjen karena itu bisa merusak si sepatunya. Ini langsung kita cuci pakai sisa cleaner ini aja tadi, direndam. Setelah itu cara mencucinya juga cukup di gini aja, digosok-gosok. Ini kita proses, kelihatan kotor aja menetes semua. Setelah itu kita pakai microfiber, terus kita tarik agar dia pengeringannya lebih cepat. Kemudian setelah selesai, teman-teman bisa mengeringkan sepatunya ini. Cara pengeringannya juga jangan dijemur seperti kita mencuci pakaian ya, soalnya kenapa? Dapat menyebabkan si bagian upper itu biasanya warnanya kan muda, terus catnya juga biasanya bisa kayak terkelupas atau gimana gitu. Nah, untuk opsinya teman-teman keringkan saja, diangin-anginkan di dalam ruangan dengan bantuan kipas angin. Jadi nanti teman-teman bisa taruh si sepatu itu di tembok seperti ini. Nah, nanti teman-teman bawa kipas angin kecil, yang kipas angin biasa ditaruh di meja itu, ditaruh aja di depannya kayak gini sampai dia kering. Untuk cara pengeringannya. Untuk cara pengeringan tali, kalau ini dijemur nggak masalah. Ya, gimana tadi teman-teman, kita sedikit belajar tentang bagaimana mencuci sepatu. Sebelumnya juga kita tadi belajar jenis-jenis sepatu dan materialnya itu apa aja, bagian-bagian pada sepatu, kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk mencuci sepatu. Nah, kenapa kita tadi mempraktekkan dan membahas dan belajar tentang bagaimana cara mencuci sepatu, karena saya kira jasa untuk laundry sepatu ini merupakan usaha yang sangat sangat memungkinkan untuk teman-teman semua lakukan. Kemudian untuk mencucinya sendiri juga kita benar-benar manual, hanya menggunakan tenaga kita sendiri dan menggunakan sikat-sikat yang ada seperti tadi, yang mana dengan minimnya peralatan tadi itu membuat si usaha laundry sepatu ini tersebut memiliki modal yang cukup tipis atau modal yang kecil untuk dilakukan. Terus kemudian yang kedua, saat ini kan kebutuhan pemakaian sepatu juga semakin meningkat ya, dimana kita dapat melihat orang-orang di sekitar kita itu semua pakai sepatu, mulai dari keluarga, teman sekolah ataupun teman kerja, itu kebanyakan itu melakukan aktivitas sehari-harinya menggunakan sepatu, sehingga kebutuhan untuk
sepatu yang bersih itu kemungkinan itu besar dibutuhkan di masyarakat. Terus yang ketiga, range untuk kita biasanya menjual jasa laundry sepatu kita itu beragam ya Pak, atau bervariatif. Itu tergantung dari siapa atau bagaimana target yang teman-teman yang ingin itu kayak gimana. Misal kalau targetnya anak-anak sekolah, mungkin bisa start dari harga 25.000 sampai ke atas. Kalau misal targetnya itu orang-orang yang pekerja, itu mungkin bisa ditarik yang lebih mahal. Harapannya itu teman-teman semua itu dapat mempraktekkan langsung ya, bagaimana bisa mempraktekkan langsung dan segera untuk membuka si Sulondri ini tersebut. Soalnya apa, yang terakhir itu Sulondri ini sangat fleksibel ya. Jadi teman-teman bisa melakukan penelitian sepatu ini mungkin di waktu sela-sela dan kegiatan teman-teman tersebut. Bisa kayak yang masih sekolah, setelah pulang sekolah baru nyuci sepatu 2-3 sepatu per hari itu udah lumayan. Terus kalau untuk yang mau lihat atau mau tahu lebih dalam tentang gimana sih cara nyuci sepatu yang berbahan yang lebih rumit lagi, nanti mungkin bisa langsung aja ditonton di Starostik, kita sudah menyediakan video. Jadi untuk basic awalan, alangkah baiknya teman-teman mulai dari lihat video ini ya. Cukup sekian sampai di sini ya pertemuan antara Star Wars dan Starframe yang baru atau teman-teman yang baru ini. Semoga ini tadi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para penonton. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Kalau misalnya ada kesempatan mungkin kita nanti bisa bertemu secara langsung. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.